Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa, salah satu mahasiswi ilmu ekonomi di Universitas Andalas. Izinkan aku menyampaikan materi yang sangat relate dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang, yaitu ekonomi energi. Nah, aku membagi menjadi 4 topik. Yang pertama yaitu sejarah ekonomi energi. Sebelum membahas sejarah ekonomi energi, mungkin aku jelaskan nih kenapa adanya keterkaitan antara ekonomi dan energi. Mungkin teman-teman perlu diketahui bahwa ekonomi dasarnya disiplin yang berurusan dengan alokasi optimal dan sumber daya yang langka. Jadi, begitu sumber daya tertentu diakui sebagai sumber daya yang langka, jika ada permintaan kelebihan supply, maka datanglah peran ekonomi di situ yang berurusan dengan sumber daya yang memiliki kelangkaan. Masuk ke sejarah ekonomi energi. Ekonomi energi muncul ketika energi mulai disadari sebagai sumber daya yang langka. Pada tahun 1950-an, kebutuhan energi masih bisa dipenuhi dengan baik. Namun, di 1960-an, negara-negara maju mulai mengalami ketidakmampuan memenuhi permintaan energi, terutama listrik. Akibatnya, kekurangan kapasitas produksi dan bahan bakar. Pada tahun 1970-an menjadi titik balik ekonomi energi. Perang Arab Israel pada 1973 memicu embargo minyak oleh OPEC pada negara-negara pendukung Israel, yaitu termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Harga minyak melonjak 6 kali lipat dalam setahun. Kelangkaan minyak menggemparkan dunia dan memicu kajian mendalam tentang sumber daya energi ini menjadi komoditas ekonomi yang langka. Pasca gejolaknya 1970-an, ekonomi energi terus berkembang untuk mengkaji berbagai aspek seperti struktur pasar energi, berlaku permintaan penawaran, kebijakan manajemen permintaan, hingga isu lingkungan akibat eksploitasi energi. Pada 1990-an terjadi liberalisasi pada pasar energi yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah atau negara. Nah, diskusi tentang perubahan iklim akibat emisi dari penggunaan energi fosil juga semakin meningkat loh teman-teman. Perkembangan ekonomi energi menuntut pendekatan multidisiplin, melibatkan ilmuwan, insinyur, ekonom, dan berbagai bidang terkait hal ini. Oleh karena itu, permasalahan energi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, tetapi juga teknis lingkungan, sosial, dan kebijakan publik secara luas. Nah, mungkin itu dari sejarah ekonomi energi pada topik pertama. Nah, kita lanjut ke topik kedua, yaitu permasalahan yang terjadi pada ekonomi energi ini sendiri, teman-teman. Permintaan ekonomi melonjak akibat pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Namun, pasokan tidak dapat menyimbangi karena keterbatasan kapasitas produksi dan bahan bakar. Selain itu, negara-negara maju kala itu sangat bergantung pada minyak impor yang rawan terhadap gejolak geopolitik seperti embargo OPEC. Topik ketiga, apa sih itu organisasi OPEC dan Perang Yom Kippur? OPEC pada 1960-an memberikan kekuatan monopoli negara-negara pengekspor minyak dalam mengontrol pasokannya dan harga minyak dunia. Pada 1973, embargo minyak OPEC kepada pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur memicu lonjakan harga minyak 6 kali lipat yang kita bahas tadi, dari $2 menjadi $12 per barel. Dampaknya dirasakan seluruh dunia yang bergantung pada minyak, menderita dari kenaikan mendadak harga minyak ini. Jadi, itu awal di mana orang menyadari masyarakat luas bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Yang pertama, ada kelangkaan. Kedua, minyak muncul sebagai sumber yang sangat penting, dan ketiga adalah bahwa ada kekuatan monopoli terkait pasokan minyak. Jadi itulah kisah pada tahun 1973. Segera tahun berikutnya, 1974, embargo itu dicabut. Tapi seperti yang
aku katakan, meskipun embargo dicabut, kenaikan harga sudah terjadi. Itulah awal dari tahun 1970-an dan itulah awal sebenarnya titik balik sejarah ekonomi energi. Penambahan jika tidak. Nah, terakhir kita masuk ke topik, yaitu hal yang terjadi di Indonesia sendiri, bagaimana ekonomi energinya. Di Indonesia, kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970-an berdampak besar pada ketergantungan yang tinggi pada minyak impor. Pemerintah kemudian mengembangkan sumber daya energi domestik seperti batu bara dan gas alam untuk mengurangi impor minyak demi menjaga keamanan pasokan energi nasional. Diversifikasi sumber energi menjadi prioritas dengan mengembangkan batu bara, gas bumi, panas bumi, hingga energi terbarukan seperti tenaga air, biomasa, dan tenaga surya. Program konservasi dan efisiensi energi juga digalakkan untuk mengurangi konsumsi energi per kapitanya. Selain batu bara, gas dan panas bumi, Indonesia juga memiliki potensi energi biomasa yang berasal dari hutan dan perkebunan. Namun, eksploitasi berlebihan dan praktik illegal logging telah mengancam kelestarian hutan sebagai penyerapan karbon dan penghasil biomasa secara berkelanjutan. Seperti yang disinggung dalam artikel ini, korupsi dan tindak pidana di sektor kehutanan telah menyebabkan hingga mencapai 271 triliun. Kerusakan hutan tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati, tetapi juga merusak salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Kehilangan hutan skala besar dapat membahayakan ketahanan energi nasional di masa depan. Di sisi lain, upaya rehabilitasi dan perhutanan sosial membutuhkan waktu yang sebentar dan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pemberantasan praktik illegal logging dan tata kelola hutan lestari menjadi kunci agar potensi biomasa ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk baharuan energi nasional. Namun, penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan seperti polusi udara dan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Selain kerusakan hutan, pencemaran udara akibat pembakaran lahan dan hutan juga merupakan masalah lingkungan yang serius terkait isu energi di Indonesia ini. Kabut asap dari kebakaran hutan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dan potensi menghambat pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan ini, seperti tenaga surya dan angin. Sehingga energi baru terbarukan dijadikan andalan masa depan untuk menjaga keamanan dan kemandirian energi yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan regulasi pun dikeluarkan pemerintah seperti mandat bauran energi terbarukan, penerapan teknologi ramah lingkungan, hingga penetapan harga energi yang mencerminkan biaya lingkungan. Sayangnya, implementasi masih terkendala berbagai faktor seperti infrastruktur, biaya investasi yang tinggi, keterbatasan insentif fiskal, dan hambatannya lainnya. Untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya energi dengan kelestarian lingkungan, pemerintah perlu mendorong tata kelola hutan dan pertambangan yang lebih baik, serta mengalokasikan investasi yang memadai untuk diverifikasi ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Kedepannya, transisi menuju sistem energi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan akan terus menjadi prioritas
Indonesia selain upaya mendorong efisiensi dan penghematan energi di semua sektor. Sekian dari penjelasan aku tentang ekonomi energi. Mohon maaf jika terdapat informasi yang aku sampaikan ini salah. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di komen sehingga kita sama-sama belajar. Semua informasi yang aku dapatkan dari akun YouTube ini, teman-teman bisa menonton konten tersebut tentang terkait. Teman-teman bisa menonton konten tersebut tentang terkait. Teman-teman bisa menonton konten tentang ekonomi energi. Aku tutup. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.